kondisi cuaca di Madinah itu lebih ekstrim dibandingkan dengan di Mekah, apalagi dengan Indonesia. Kalau sedang panas, maka cuaca panas di Madinah lebih panas dibandingkan Mekah, lebih panas dibandingkan dengan Indonesia. Semua jemaah haji Indonesia tentu akan berada di Madinah sekitar 8 atau 9 hari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di Madinah? Yang pertama, yang harus kita sadari adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita ingin belajar teknis perhajian, yaitu tentang apa yang harus kita lakukan ketika berada di Madinatul Munawwarah. Teman-teman sekalian, bahwa salah satu kota perhajian adalah Madinah. Bagi gelombang pertama, teman-teman akan langsung dari tanah air menuju ke Madinah. Tapi bagi gelombang kedua, maka nanti tentunya langsung dari Indonesia menuju ke Mekah, kemudian setelah selesai puncaknya haji, kemudian menuju ke Madinah untuk pulang ke Indonesia kemudian. Maka semua jemaah haji Indonesia tentu akan berada di Madinah sekitar 8 atau 9 hari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di Madinah? Yang pertama, yang harus kita sadari adalah bahwa di Madinah itu ada jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki iman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang perlu kita lakukan di Madinah adalah maksimalkan ibadah kita, yaitu di Masjid Nabawi. Karena sebagaimana hadis yang viral, yang sudah sangat terkenal di antara kita, kata Nabi, sholat di masjid ini afdalu, lebih afdol daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik, lebih afdol 100 kali dibandingkan dengan sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Sehingga kalau kita ambil matematis, maka sholat di Masjid Nabawi itu bandingannya adalah 1000 kali lebih utama dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram derajatnya adalah 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lainnya. Oleh karena itu, manfaatkan, maksimalkan ketika berada di Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Tetapi jamaah sekalian, ada jemaah yang mengejar sholat arba'in. Nah, ini jangan kita paksakan harus mendapatkan sholat arba'in. Karena yang pertama, tentu saja dari sisi hari berada di Madinah, kita belum tentu mencapai 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Sehingga jangan terlalu dipaksakan. Yang kedua juga kita ingat akan kondisi kesehatan kita masing-masing. Kalau memang kondisi kita tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk harus mendapatkan sholat wajib. Jadi, sahabat sekalian, yang penting kita maksimalkan sholat di Masjid Nabawi. Yang berikutnya adalah, jangan lupa kita mengenakan gelang identitas jemaah haji Indonesia. Karena dalam gelang itu ada identitas jemaah haji, ada nomor kloter, ada nama, dan sebagainya. Sehingga kalau seandainya kita tersasar di suatu tempat, maka kita bisa dikenali oleh petugas kita dan bisa dikenali oleh jemaah haji yang lain. Nah, sehingga ini akan meminimalisir ketersasaran kita di suatu tempat atau bisa dikembalikan ke tempat asal kita. Yang berikutnya adalah tentu tetap menjaga kesehatan karena kondisi cuaca di Madinah itu lebih ekstrim dibandingkan dengan di Mekah, apalagi dengan Indonesia. Kalau sedang panas, maka cuaca panas di Madinah lebih panas dibandingkan Mekah, lebih panas dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu tetap jaga kesehatan, banyak minum air zam-zam dan juga air putih lainnya. Air zam-zam bisa didapatkan di Masjid Nabawi, ya. Sehingga jangan lupa ketika kita berada di Masjid Nabawi, kita bisa minum air zam-zam atau mengambil untuk bekal ketika kita berada di Yang kemudian biasanya dalam hotel-hotel kita itu ada program ziarah. Nah, ini teman-teman jangan salah paham ya, bahwa program ziarah itu bukan program dari
Kementerian Agama, tetapi program dari Masyarik atau program dari pemilik hotel untuk membawa jemaahnya ziarah ke beberapa tempat. Misalnya dibawa ke Masjid Kuba, ke Masjid Kiblatain, ke Masjid Honda, ke Kebun Kurma, dan tempat-tempat ziarah lainnya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ini yang harus diingat adalah bahwa ziarah ini bukan program dari Kementerian Agama. Sehingga kalau ada kekurangan layanan dari bus yang disediakan, misalnya jangan protesnya ke petugas dari Kementerian Agama, karena itu program dari Masyarik atau dari hotel yang bersangkutan. Kemudian disarankan ketika kita berada di Madinah, nggak usah banyak-banyak mencuci pakaian, karena memang kondisi hotel di Madinah tidak memungkinkan untuk menjemur pakaian. Jadi di rooftop itu tidak disediakan oleh hotel tempat untuk menjemur pakaian. Sehingga kalau gelombang pertama nanti mencucinya mungkin ketika berada di Mekah. Kalau gelombang kedua, maka mungkin nanti mencucinya ketika berada di Indonesia. Jadi disarankan untuk tidak banyak mencuci kecuali sangat terpaksa. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan mushaf Al-Quran cetakan Madinah, ya, karena di Madinah itu ada tempat percetakan Quran terbesar di dunia, sehingga Al-Quran yang berada di Masjid Nabawi itu adalah Al-Quran cetakan Madinah. Bagi teman-teman yang ingin mushaf seperti itu, jangan mengambil dari yang sudah dipajang di Masjid Nabawi. Tidak boleh. Teman-teman bisa meminta ke pengurus Masjid Nabawi melalui pintu 18. Jadi kalau dari sebelah utara masjid itu langsung masuk ke pintu 18. Di sana ada ruangan yang menyiapkan pemberian mushaf Al-Quran dengan menunjukkan paspor dan visa. Ya, kira-kira dibuka sekitar jam 8 sampai sebelum zuhur. Nanti di sana teman-teman bisa memintanya. Nanti akan mendapatkan sekitar 1 karton. Nah, 1 karton itu biasa berisi sekitar 20 mushaf. Ada ukuran biasa dan ada ukuran yang jumbo, ukuran besar. Kalau kita memintanya 1 mushaf saja juga diperbenarkan. Kemudian, nah ini salah satu yang dikejar oleh banyak jemaah kita adalah memasuki roboh. Nah, memasuki roboh itu ada tasrihnya yang diberikan oleh petugas kita dari Kementerian Agama. Atau Bapak Ibu juga bisa menambah masuk roboh dengan pakai aplikasi. Jadi tidak sembarangan masuk roboh. Ada petugasnya yang akan mengarahkan pada jam yang ditunjuk dari aplikasi maupun dari tasrih yang diberikan oleh petugas Kementerian Agama. Di sana sudah tertera jamnya sehingga kita bisa memasuki roboh dengan aman, tenang, dan nyaman. Aplikasinya aplikasi nusuk. Jadi teman-teman bisa masuk ke roboh melalui pintu sekitar 37 dan 38. Itu di sana diarahkan oleh askar, diarahkan oleh tentara atau polisi dari Arab Saudi. Petugas-petugas PPI Arab Saudi juga berada di sana. Sektor khusus Masjidil Haram siap untuk melayani jemaah haji yang ingin memasuki roboh. Kemudian saya tetap berpesan kepada teman-teman ketika berada di Madinah tetap kompak dengan rombongannya, dengan kloternya, ya, dengan regunya, supaya kita tidak tersasar. Kalau seandainya kita tersasar, maka jangan segan-segan untuk bertanya kepada petugas haji Indonesia. Maka insya Allah akan diantar sampai ke hotel Bapak Ibu sekalian. Bagi teman-teman yang menginginkan untuk makan al-baik misalnya, itu bisa membeli di sisi Janubiyah. Jadi ada sisi Syarqiyah, ada Gharbiyah, Janubiyah, dan ada sisi Shimaliyah. Syarqiyah itu berada di timur, itu isinya adalah kuburan Baqi. Nah, sisi Shimaliyah adalah sisi utara, banyak hotel-hotel di sana. Kemudian sisi Gharbiyah juga sebelah barat masjid, ada banyak hotel, dan sisi selatan atau sisi Janubiyah itu di sana kecuali banyak hotel juga ada yang namanya tempat penjualan al-baik. Kemudian teman-teman juga bisa ziarah ke yang namanya Museum Nabawi di sekitar Masjid Nabawi atau di sekitar Janubiyah. Kemudian Bapak Ibu disarankan juga tetap bersabar ya ketika mendapatkan pembagian kamar akomodasi, konsumsi, ya, tetap bersabar. Kalau sarana akomodasi maupun konsumsi tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang perlu diingat bagi kita bahwa di Madinah itu tidak ada bus sholawat. Karena jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi cukup dekat. Paling jauh sekitar 600 atau 500 meter. Ya, sehingga bisa berjalan kaki menuju ke Masjid Nabawi. Dan memang tidak ada kendaraan di sana. Tidak ada bus dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Kemudian kalau teman-teman ingin makan kurma, memang kurma Madinah banyak sekali. Ya, sehingga bisa membeli di toko-toko sekitar Masjid Nabawi. Kalau seandainya
memerlukan uang SAR atau Saudi Arabian Reals atau dikenal dengan uang real, maka teman-teman juga bisa menukarkan di tempat penukaran uang atau money changer, atau bisa juga mengambil di ATM Indonesia, bisa digunakan di Arab Saudi asal ada tandanya Mastercard atau Visa. Jadi itu beberapa informasi untuk teman-teman sekalian ketika berada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.